terlapor dalam kasus yang dilaporkannya adalah dalam penyelidikan. Kemudian pelapornya adalah saudara JW. Kemudian kronologis perkara yang dilaporkan, kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial terkait dengan surat laporan itu. Ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapor oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya memenuhi undangan tersebut tepat di jam 10 pagi dan selesai di jam 17.30 pagi, 17.30 sore. Nah, kemudian suasana yang tadi saya alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik, dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya, jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya, dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Ya, tetapi saya tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya, memberikan saya akomodasi, fasilitas, pelayanan dan penerimaan dengan sangat baik, termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17, ternyata alhamdulillah dipenuhi, sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya, dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Tidak, sama sekali tidak menyentuh apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya tim kami, tim damping tadi dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Silakan Bu Nora untuk menyampaikan suasana pendampingan tadi seperti apa? Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
di kesempatan sore hari ini, ya sore ini jam berapa? Jam 3 ya. Saya secara pribadi dan kami secara keseluruhan itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Kapolri ya, Pak Sigit ya, Kapolda Metro Jaya Pak Karyoto dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan ya, tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya, saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan ya, dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban ya, saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2025 dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa ya. Kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan bedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja saya kira. Konfirmasi Mas, ya. Pelapor di tanggal 30 itu siapa? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah insinyur tulisannya gitu ya. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait dengan pelaporan itu artinya apa? Ya, 22 pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA, ada ijazah semua ya, gitu. Ya, kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli, itu saya ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika. Dan terkait dengan surat laporan itu, ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi, loh saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget, ya. Terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab, ya. Karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa.
Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Karena pasal itu ancamannya sangat tinggi. Dan pasal itu misalnya, saya kasih contoh. Ada orang ya mentransfer 1 juta. Kemudian dalam bukti transfernya saya ubah jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu di pasal 32. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu. Jadi saya tadi tanya dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah. Kalau belum ada dokumen elektroniknya ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti. Tapi memang selesai pemeriksaannya. Selesai karena nggak ada lagi yang bisa ditanyakan. Ya, karena jawaban saya smart, sharp pada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan. Dan penyidik sekali lagi, ya itu ya. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan dugaan tindak pidana penanganan perkara pencemaran nama baik, dugaan dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan dan atau pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Yunto 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ayat 1 ITE yang sudah dirubah menjadi akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 2024 yang itu merupakan perubahan kedua ya, akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 2024. Jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa